salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Dr. Dewi Risalah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Sopanda dengan NIM 21181010058 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas A sore semester 4. Saya dari kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya pada materi bab 7, khususnya subbab dengan tema esensi administrasi pendidikan, dan materi bab 12, khususnya subbab dengan tema urgensi layanan guru bimbingan konseling. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bab 7 tentang profesionalisme bidang keadministrasian pendidikan, khususnya pada subbab esensi administrasi pendidikan. Secara konseptual, administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing punya pengertian tersendiri, yaitu administrasi dan pendidikan. Oleh karena itu, sebelum menguraikan apakah administrasi pendidikan itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministare. Ad mempunyai arti kepada dan ministare yang berarti melayani. Jadi, dapat diartikan bahwa administrasi merupakan pelayanan dan pengabdian terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan. Secara singkat, administrasi pendidikan ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah. Ada 4 unsur pokok di dalam administrasi yang selalu kait-mengait satu sama lain, yaitu 1. Adanya sekelompok manusia, yang berarti bahwa setidaknya ada 2 orang atau lebih personil yang bergabung dalam satu organisasi. Poin kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama, yang berarti bahwa suatu proses yang dilakukan bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, yang berarti bahwa adanya rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan secara efektif dan efisien. Poin keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, yang berarti bahwa adanya sumber daya, sumber dana, dan segala fasilitas yang diperlukan. Setelah mengetahui pengertian administrasi dan pendidikan, maka terlihat bahwa pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan. Diperlukan adanya administrasi untuk mengatur atau mengelola kerjasama secara sistematis melalui tahapan-tahapan secara terpadu. Dengan berbagai definisi dan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses kerjasama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Widiawati. NIM saya 211810102. Saya kelas A sore semester 4, Prodi Pendidikan Matematika. B. Administrasi atau manajemen pendidikan, yaitu suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi Risalah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya itu Christine.
saya kelas A sore semester 4, program studi pendidikan matematika. Nomor NIM saya 2118100007. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Risalah yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami yang membahas tentang profesionalisme bidang keadministrasian pendidikan. Pada materi ini, terdapat 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah esensi administrasi pendidikan. Yang kedua adalah administrasi atau manajemen pendidikan. Yang ketiga adalah 2 pendekatan dalam administrasi kependidikan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu 2 pendekatan dalam administrasi pendidikan. 2 pendekatan dalam administrasi pendidikan yaitu yang pertama, pendekatan fungsional, dan yang kedua adalah pendekatan substansif. Pendekatan fungsional yaitu merujuk kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Sedangkan pendekatan substansif adalah serial kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan komunitasnya dan komite sekolah. Pada pendekatan fungsional, secara tradisional terdapat 7 fungsi administrasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah mengorganisasikan, dan yang ketiga adalah melaksanakan, yang keempat adalah mengendalikan, yang kelima adalah mengomunikasikan, yang keenam adalah mengawasi, dan yang ketujuh adalah melaporkan. Menurut pendekatan substansif, pada buku Pedoman Administrasi Sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, ada 5 administrasi sekolah. Yang pertama adalah administrasi kurikulum, yang kedua adalah administrasi personalia, yang ketiga adalah administrasi keuangan, yang keempat adalah administrasi kesiswaan, dan yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana. Ada 6 tugas keadministrasian pendidikan di setiap bidang. Yang pertama di bidang akademik, yang kedua di bidang personalia, yang ketiga di bidang keuangan, yang keempat di bidang kesiswaan, yang kelima di bidang sarana dan prasarana, dan yang keenam di bidang hubungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.